Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devlina Pramesti Dewi, NIM B211200057. Hari ini akan menjawab soal pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada hari Senin jam 11 siang. Baik, untuk pertanyaan pertama, target pekerjaan di masa depan. Saya mempunyai target pekerjaan di masa depan, salah satunya di Bank Indonesia sebagai karyawannya. Mengapa saya memilih pekerjaan ini? Karena ini adalah cita-cita saya dari saya SMP. Saya ingin membantu, saya ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Lalu Bank Indonesia mempunyai tugas dalam pengendalian ekonomi yang ini akan membantu untuk mensejahterakan masyarakat, entah itu dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat dan lain-lain. Sehingga cita-cita ini tetap saya pertahankan sampai sekarang dan tetap menjadi target pekerjaan saya di masa depan. Lalu tahapan-tahapan yang harus saya lalui ketika saya ingin bekerja di sana. Nah, untuk tahapan ini sebenarnya saya mempunyai 2 tahapan. Jadi untuk di masa perkuliahan, di bangku perkuliahan, terutama untuk di non-akademik, saya akan berusaha untuk mengikuti organisasi-organisasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan saya ingin mencari relasi, saya ingin belajar untuk bertanggung jawab, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang banyak. Sehingga saya harus untuk belajar di organisasi. Nah, untuk sekarang realisasinya alhamdulillah saya sudah bergabung di salah satu himpunan mahasiswa jurusan akuntansi di universitas saya, dan insya Allah saya akan mendaftar di organisasi yang lainnya ke depannya. Untuk akademik sendiri, saya berusaha untuk meningkatkan rasa penasaran saya sehingga saya bisa untuk menimba ilmu lebih banyak lagi, mengetahui wawasan yang mungkin tidak ada di buku, dan dengan cara saya bertanya ke dosen ketika ada mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang dilaksanakan gitu. Nah, dari sini saya untuk setiap semesternya mentargetkan nilai untuk saya sendiri, sehingga pada semester kedepannya, insya Allah di semester 4 saya bisa untuk mendaftar beasiswa begitu. Nah, untuk kedepannya mendekati skripsi dan lain-lain, saya ingin untuk menambah hard skill saya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, misalnya private pajak, ataupun dengan mengikuti ujian financial analysis atau CFA gitu. Nah, untuk kedepannya saya juga tidak langsung akan mendaftar di Bank Indonesia, hanya saja saya ingin mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu, seperti nantinya saya akan bekerja di instansi lainnya, misalnya yang saya pikirkan sekarang adalah saya akan bekerja di konsultan pajak terlebih dahulu atau menjadi auditor di salah satu instansi auditor kepajak auditor begitu. Nah, untuk nantinya bagaimana cara saya untuk tetap teguh pada pendirian saya agar tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari agama, misalnya baik agama maupun negara, misalnya korupsi atau suap dan lain-lain. Pertama adalah saya akan menguatkan prinsip saya, yaitu saya harus bisa bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada saya, dan tak lupa juga tetap ingat kepada Tuhan saya, yaitu Allah,
dan memintanya untuk dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk soal nomor 2 adalah identitas nasional, khususnya di tempat saya tinggal. Sebelumnya saya berdomisili di Semarang, khususnya di Jalan Badak 5 nomor 6A, Kecamatan Dayamsari. Nah, menurut saya, untuk di wilayah saya tinggal, identitas nasional yang sangat terlihat jelas adalah kekompakan serta kerjasama dari para penduduknya. Mengapa saya bisa bilang seperti ini? Saya contohkan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan, khususnya untuk para ibu-ibu di wilayah saya tinggal. Sebelumnya, pada hari Minggu itu dilaksanakan yang namanya senam bersama, dengan tujuan untuk para ibu-ibu ini bisa menjadi produktif serta bisa tetap menjadi sehat dan bugar. Nah, hal ini juga dilaksanakan dengan tujuan memperlancar komunikasi antar warga, khususnya antar ibu-ibu. Jadi ini merupakan forum di mana para ibu-ibu bisa berkumpul, bisa berbagi cerita, bukan dengan konotasi yang negatif, hanya saja bertukar pendapatnya seputar tentang kesehatan mereka sendiri atau tentang kesehatan yang bisa kita laksanakan bersama, begitu. Nah, untuk upaya apa sih yang dilakukan oleh kita dan para penduduk sekitar untuk tetap mempertahankan? Sebenarnya kegiatan ini sempat terhenti karena adanya COVID-19 yang menyerang, karena dari pemerintah ini membatasi dan tidak boleh untuk keluar rumah, adanya lockdown, adanya PSBB dan sebagainya, sehingga menyebabkan kegiatan ini sempat terhenti. Hanya saja karena perkembangan sosial media, perkembangan teknologi yang semakin maju, akhirnya kami, khususnya para ibu-ibu ini, berusaha untuk tetap produktif walaupun hanya tetap di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tetap melaksanakan senam bersama ini, hanya saja dengan metode daring. Pasti banyak sekali tantangannya, hanya saja kita di sini berusaha untuk tetap menjaga komunikasi dan menjaga produktivitas ini agar tetap berjalan dengan lancar, berjalan seperti sebelumnya. Dengan apa? Karena dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya lockdown, dengan adanya peraturan-peraturan baru dari pemerintah yang tidak memperbolehkan kita untuk bersosialisasi di luar tanpa menggunakan masker dan lain-lain, sebenarnya sangat memberatkan, terutama bagi ibu-ibu yang biasanya bisa berkumpul dengan sesenang hati mereka. Lalu kita menyediakan forum ini, kita menyediakan media ini, kita menggunakan media sosial, terutama media seperti Zoom ataupun Steam ataupun Google Meet untuk tetap melanjutkan komunikasi yang sudah ada, begitu. Terima kasih. Baik, soal ketiga adalah tentang disintegrasi dan integrasi yang pernah saya alami atau yang pernah saya amati. Untuk disintegrasi terlebih dahulu, disintegrasi ini pernah saya amati terutama di wilayah tempat tinggal saya, yaitu saat awal munculnya COVID-19. Mengapa? Karena saat munculnya COVID-19 ini banyak sekali berita yang simpang siur terdengar di masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Bahkan dari pemerintah sendiri pun saat awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia belum memberitahukan bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mencegah
itu. Nah, yang saya rasakan dan saya amati setelah adanya COVID-19 ini adalah bagaimana cara warga satu memandang warga lainnya. Mengapa seperti ini? Karena kita yang biasanya bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus menjaga jarak, tiba-tiba ada peraturan untuk kita menjaga jarak, memakai masker, social distancing, dan yang lainnya. Ini menyebabkan terutama di wilayah di domisili saya rasa was-was terhadap satu sama lain, rasa waspada terhadap satu sama lain. Warga yang biasanya saling bahu-membahu untuk mengerjakan suatu tugas, melindungi bukan hanya satu keluarga, tapi satu penduduk yang ada di wilayah ini tiba-tiba menjadi individualis dan mementingkan kesehatan keluarganya sendiri. Menurut saya ini membuat sedikit gesekan di wilayah perumahan saya. Jadi ini adalah disintegrasi yang pernah saya amati terutama di wilayah perumahan saya. Untuk integrasi sendiri, ini adalah berita yang baru-baru saja terjadi. Sebenarnya ini berita duka, hanya saja ini adalah integrasi antara Indonesia dan negara-negara lainnya untuk mencari kapal selam Nanggala yang tiba-tiba hilang kontak dengan pusat. Nah, di sini saya merasa tanpa adanya integrasi dari Indonesia, Malaysia, Singapura yang telah mengirimkan dan berusaha untuk mencari kapal selam ini, mungkin sampai sekarang kasus ini masih tetap menjadi kasus pencaharian sampai sekarang. Tapi karena adanya integrasi ini, karena adanya persatuan, karena adanya rasa saling peduli satu sama lain, rasa ingin saling membantu satu sama lain, akhirnya kita bisa menemukan kapal Nanggala ini walaupun kita juga mendapatkan berita duka. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 yang saling berkaitan, yaitu tentang konstitusi. Di konstitusi sendiri mempunyai tugas untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah. Lalu apa salah satu konstitusi yang sekarang sedang dijalankan terutama untuk menangani penanganan COVID-19 ini yang sedang terjadi? Saya akan mengambil di sektor ekonomi, yaitu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah, yaitu peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 2019 di pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut terbilang bahwa pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana terutama untuk percepatan penanganan dari kasus COVID-19 yang sedang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Nah, dari sini kita bisa untuk meresum atau meringkas jika peraturan ini adalah peraturan yang memuat kewajiban dari negara, yaitu melindungi segenap masyarakatnya dengan cara terutama di sektor perekonomian, dengan cara kita atau pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk
pemulihan dari kasus COVID-19 ini sendiri untuk di daerah-daerahnya. Baik, tadi adalah jawaban dari ulangan tengah semester yang telah saya kerjakan. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.